kita mensyiarkan agama Allah di kampung kita. Kita sudah susah payah mengaji di tempat yang jauh, sedangkan di kampung kita tidak kita syiarkan, tidak kita ramaikan. Lantas ketika di hadapan Allah nanti, apa yang akan menjadi pertanggungjawaban kita? Di kampung kita banyak kemaksiatan, di kampung kita banyak kedoliman, di kampung kita banyak kemunkaran. Tetapi kita malah menjauh ngaji di tempat lain, sedangkan di kampung kita berlepas diri dari bertanggung jawab untuk membenahi akhlak di lingkungan kita. Lalu poin yang ketiga adalah ketika kita hadir di majelis taklim yang ada di rumah kita, yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, itu akan membawa keberkahan untuk kampung kita. Untuk menjauhkan daripadanya itu murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngaji jauh-jauh sedangkan di kampung kita sepi, sedangkan di kampung kita itu tidak ada yang ngaji, tidak ada yang duduk di majelis taklim. Itu akan mengundang bencana, akan mengundang daripadanya itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin membahas tentang semangat untuk kita mencari ilmu, semangat untuk kita menimba ilmu, mengaji di majelis taklim dimanapun kita berada, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya selagi kita hidup di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin coba mengajak pada teman-teman semua lewat peribahasa, lewat kata-kata, yaitu jangan tunggu waktu luang untuk mengaji, tapi luangkanlah waktu untuk kita mengaji. Terkadang kita saking sibuknya kerja, saking sibuknya sekolah, saking sibuknya kuliah, saking sibuknya mempunyai usaha, bisnis, dan lain sebagainya, dan punya keluarga, kita sudah lupa dan malas untuk mengaji. Mengaji itu apa sih sebenarnya? Nah, menurut saya adalah mengaji itu adalah kita mencari ilmu di dalam majelis taklim. Dimanapun ada majelis taklim, kita diperintahkan untuk hadir. Majelis taklim yang dekat lebih baik, dan majelis taklim yang jauh juga sangat baik. Artinya dimanapun ada majelis taklim, kita harus hadir. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Al-Maghala Nabi SAW, Man salaka tariqah yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di jalan Allah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perihal ngaji atau kita duduk di majelis taklim itu sangat penting ya. Mengingat zaman sekarang ini kita sudah banyak termakan oleh arus globalisasi yang sangat luar biasa. Media sosial sangat gencar, kemaksiatan di mana-mana, game online di mana-mana, sehingga kita lalai untuk mengaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita mau beribadah soal sholat, mau beribadah menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah haji, menjalankan zakat, dan lain-lain sebagainya, itu tuh harus didasarkan dengan ilmu. Kalau kita menjalankan suatu ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu akan tertolak. Tetapi ketika kita memiliki ilmu, lantas kita tidak mengamalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Artinya, memang ketika kita mencari ilmu itu sangat diwajibkan, sangat dianjurkan. Karena apa? Sholat itu butuh ilmu. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Wudu itu juga ada ilmunya. Kalau nggak ada air, bagaimana caranya? Kita bertayamum. Dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada berpuasa di bulan suci Ramadan, ada puasa wajib ya. Ada juga puasa sunnah seperti Senin dan Kamis dan lain-lain sebagainya, itu juga butuh ilmu. Lantas kalau kita nggak
hadir di majelis taklim, kita tidak belajar dengan guru-guru kita, lantas kita mau mendapatkan ilmu dari mana? Bahkan kata Nabi, menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Jadi mau kita umur kita udah 60 tahun, 70 tahun, kita diwajibkan untuk senantiasa tetap mencari ilmu. Jangan sampai kita merasa puas, jangan sampai kita merasa pintar, jangan sampai kita mentang-mentang kita sudah bisa baca Quran, kita sudah baca hadis, kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Belum. Karena ketika kita berhenti mencari ilmu, sama saja itu akan menjadi gerbang pintu kehancuran kita, pintu kebodohan kita. Maka dari itu, bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada, sesibuk apapun kalian, sesibuk apapun pekerjaan kalian, sesibuk apapun pekerjaan dan kesibukan kita, jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan majelis taklim. Karena ketika di akhirat nanti itu, ilmu kita dipertanyakan. Dari mana kita belajar? Dari mana kita menimba ilmu? Jangan sampai kita nggak punya guru, jangan sampai kita tidak punya pedoman, jangan sampai kita tidak punya orang yang bertanggung jawab ketika di akhirat nanti. Karena guru yang mengajarkan kita, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu yang mereka berikan kepada kita. Khususnya majelis taklim yang ada di sekitar rumah kalian. Karena tidak lain dan tidak bukan ketika ada majelis taklim yang ada di kampung kita itu semata-mata juga untuk mensyiarkan agama Allah. Jangan sampai kita ngaji jauh-jauh, jangan sampai kita ngaji sudah kemana tahu, tapi ada majelis taklim di kampung kita, kita nggak hadir. Jangan merasa kita sudah pintar, jangan merasa kita sudah berguru dengan ulama yang lebih besar ketimbang di kampung kita. Jangan seperti itu. Karena manfaat kita hadir di majelis taklim yang ada di rumah kita adalah yang pertama, kita menjalin silaturahim sama teman-teman kita yang ada di rumah, sama tetangga-tetangga kita yang ada di rumah. Ketika ada musibah, ketika ada bencana alam, ketika ada kita kesusahan, maka yang pertama kali menolong adalah teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman kita saat duduk di majelis taklim. Tidak mungkin orang yang jauh-jauh di sana hadir datang untuk menolong kita ketika kita sedang terkena musibah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita mensyiarkan agama Allah di kampung kita. Kita sudah susah payah mengaji di tempat yang jauh, sedangkan di kampung kita tidak kita syiarkan, tidak kita ramaikan. Lantas ketika di hadapan Allah nanti, apa yang akan menjadi pertanggungjawaban kita? Di kampung kita banyak kemaksiatan, di kampung kita banyak kedoliman, di kampung kita banyak kemunkaran. Tetapi kita malah menjauh ngaji di tempat lain, sedangkan di kampung kita berlepas diri dari bertanggung jawab untuk membenahi akhlak di lingkungan kita. Lalu poin yang ketiga adalah ketika kita hadir di majelis taklim yang ada di rumah kita, yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, itu akan membawa keberkahan untuk kampung kita. Untuk menjauhkan daripadanya itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ngaji jauh-jauh sedangkan di kampung kita sepi, sedangkan di kampung kita itu tidak ada yang ngaji, tidak ada yang duduk di majelis taklim. Itu akan mengundang bencana, akan mengundang daripadanya itu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bolehlah ngaji dimanapun, ada majelis taklim, ada kiai manapun, ada habaib manapun, silakan. Tapi jangan sampai majelis taklim yang ada di depan mata kita pura-pura tidak melihat. Jangan seperti itu. Yuk sama-sama kita berjuang. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita wajib meramaikan majelis taklim atau pengajian yang ada di lingkungan rumah kita. Ya semata-mata untuk regenerasi muda di bawah kita. Jangan sampai ketika kita sudah tidak ada, kita sudah meninggal dunia, di kampung kita itu tidak ada yang ngaji. Di kampung kita itu tidak ada yang meneruskan perjuangan kita. Jangan seperti itu. Karena itu akan mengundang daripadanya itu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita semua yang merasa sibuk bekerja, yang merasa sibuk urusan duniawi, yang merasa sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga kita lalai untuk hadir di majelis taklim, yuk sama-sama kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, untuk kita meluangkan waktu untuk mengaji. Jangan sampai kita menunggu waktu luang.
Jangan sampai nanti aja kalau libur baru kita ngaji, nanti aja kalau nggak capek kita ngaji. Jangan, dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita menyesal ketika kita tidak hadir di majelis ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.